Bayangkan Anda bangun pagi, menyalakan televisi, atau membuka ponsel, lalu melihat berita besar gaji ASN dan pensiunan resmi akan naik mulai tahun 2025. Bukan sekedar wacana, bukan lagi janji politik, tapi telah disahkan oleh semua anggota DPR tanpa satupun penolakan. Ya, ini bukan sekedar kabar biasa. Ini keputusan resmi negara yang akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, para pensiunan merasa tertinggal oleh naiknya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang makin mahal, dan perubahan ekonomi yang cepat. Tapi kali ini pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati sebuah langkah penting yang ditunggu-tunggu sejak lama. Dalam sidang paripurna yang berlangsung penuh perhatian, seluruh fraksi menyetujui kenaikan gaji aparatur sipil negara, termasuk para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini. Keputusan ini bukan hanya soal angka, ini soal pengakuan atas jasa dan pengorbanan para pensiunan. Kenaikan yang direncanakan akan dimulai tahun 2025 ini merupakan bagian dari reformasi besar dalam sistem penggajian negara sekaligus sebagai bentuk keadilan sosial bagi para abdi negara yang kini telah memasuki masa istirahat. Lalu bagaimana skemanya? Siapa saja yang akan mendapat manfaat? Apakah semua pensiunan akan merasakannya secara langsung atau hanya sebagian? Dan yang paling penting, berapa persen kenaikannya dan kapan tepatnya mulai cair? Dalam video ini, kami akan mengupas secara mendalam seluruh informasi terbaru dan resmi, langsung dari dokumen pemerintah dan hasil SEDNG DPR tanpa ditambah-tambahi tanpa clickbait. Anda akan tahu apa saja yang berubah, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan para pensiunan dan keluarga mereka. Jadi, simak baik-baik hingga akhir karena setiap menit dalam video ini bisa memberikan kejelasan yang selama ini Anda cari-cari. Bayangkan sejenak Anda duduk di teras, ditemani secangkir teh hangat, dan memandang halaman rumah. Di pikiran Anda mungkin muncul pertanyaan, bagaimana nasib cetak biru keuangan saya dan keluarga ke depannya? Apalagi jika Anda sudah memasuki masa pensiun. Tentu setiap angka, setiap ketetapan, dan setiap perubahan sangat berarti. Nah, teman-teman, inilah saatnya kita membedah lebih dalam tentang kenaikan gaji ASN dan pensiun yang telah disahkan mulai tahun 2025. Saya akan membawa kalian selami satu persatu, sedetail mungkin dan pastinya dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa istilah ribet. Awalnya ide kenaikan ini muncul dari hasil analisis pemerintah yang melihat bahwa selama beberapa tahun terakhir inflasi di Indonesia telah melambung di kisaran rata-rata 34% per tahun. Kondisi ini memaksa harga-harga kebutuhan pokok seperti sembako, pulsa listrik, air hingga biaya transportasi bergerak cepat, bahkan terkadang lebih tinggi dari pertumbuhan gaji dan pensiun para penerima pensiunan. Alhasil, daya beli pun tergerus dan banyak keluarga pensiunan yang merasa harus lebih berjaga-jaga dalam mengatur pengeluaran. Itu sebabnya pemerintah memutuskan bahwa sistem pemberian gaji dan pensiun harus disesuaikan kembali agar para abdi negara dan pensiunan tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak. Dalam dokumen resmi yang disampaikan beberapa waktu lalu disebutkan bahwa kenaikan dilakukan melalui dua mekanisme utama walaupun mungkin kita menyederhanakannya agar mudah dipahami. Pertama, yaitu penyesuaian dengan inflasi yang diharapkan memberi kompensasi terhadap harga barang yang naik. Kedua, penyesuaian struktural untuk memperbaiki ketimpangan antara golongan gaji yang paling rendah dan paling tinggi sekaligus memberi apresiasi lebih bagi mereka yang telah lama mengabdi, misalnya seorang pensiunan PNSJWONJNEIE dengan masa pengabdian 20 tahun secara proporsional akan mendapatkan kenaikan yang menyesuaikan golongan dan masa kerja. Ini bukan kenaikan seragam, tetapi dihitung dengan cermat agar tetap adil. Saya tahu mungkin sebagian dari Anda bertanya, kenapa dulu tidak dilakukan? Kenapa harus sekarang? Dan apakah realisasinya betul-betul sesuai timeline? Oke, disinilah kita harus mengetahui prosesnya. Dalam DPR, kenaikan ini bukan keputusan instan.
Terdapat beberapa kali rapat kerja komisi, dengar pendapat dengan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, serta lembaga-lembaga terkait, pemerintah mengajukan kalkulasi berapa rupiah yang dibutuhkan untuk menutup kenaikan gaji dan pensiun nasional selama setahun penuh. Setelah itulah DPR melakukan pembahasan, lihat kesesuaian anggaran, dengar pendapat publik, lalu akhirnya memutuskan melalui sidang paripurna. Dan pada sidang tersebut, semua fraksi menyetujui tanpa ada penolakan. Kalau ada fraksi yang keberatan, mestinya kita tahu dong. Tapi faktanya semua mendukung. Mereka menyadari bahwa tujuan utama dari negara adalah menjamin kesejahteraan bagi yang telah mengabdi untuk negeri. Kalau Anda ingin nilai persentasenya, maka pemerintah telah merancang angka kenaikan sekitar 1.015 untuk golongan bawah dan 68 nih untuk golongan menengah ke atas menyesuaikan kondisi fiskal negara. Namun jangan terburu karena angka pastinya harus menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Tapi jangan khawatir, para pejabat telah menyatakan bahwa target mengaktifkan skema ini adalah Januari tahun 2025, tidak mundur. Pak Menteri Keuangan pun disebutkan, sudah melakukan simulasi anggaran agar proses pencairan bisa berjalan mulus di awal tahun. Jadi, kalau Anda atau keluarga Anda adalah pensiunan PNS, tentu mulai tahun depan akan merasakan dampaknya langsung di rekening. Bagaimana proses pencairan ini? Tidak ribet. Para pensiunan akan menerima surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara bersama Kemenku. Surat tersebut berisi 1. Penjelasan mengenai persentase kenaikan sesuai golongan itu. Estimasi tanggal pelaksanaan pembayaran diperkirakan minggu kedua di bulan Januari tahun 2025. 3. Rincian simulatif besaran kenaikan dalam bentuk tabel. Surat ini akan dikirim via pos atau di email untuk pensiunan yang sudah terdaftar layanan. Jadi, kalau Anda sudah memastikan data terupdate, alamat surat, nomor, rekening bank, maka tinggal tunggu pengumuman resmi. Jangan sampai telat update. Ya, sekarang saya mengajak Anda semua untuk membayangkan. Misalnya pensiunan di golongan EA menerima kenaikan 12%, jika sebelumnya menerima 3,5 juta rupiah per bulan, maka setelah kenaikan menjadi 3,92 juta rupiah. Artinya ada tambahan 420.000 rupiah sebulannya, bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan pokok atau dialokasikan untuk asuransi kesehatan bahkan simpanan pendidikan cuci. Bagi beberapa keluarga, 420.000 rupiah bisa berarti pembelian beras tambahan, buah, sayur, atau juga untuk keperluan anak dan cucu. Ini bukan angka kecil, tapi angka yang nyata manfaatnya. Kalau kita lanjutkan ke golongan tertinggi, misalnya pensiunan EVB, kenaikan 6% dari 9 juta rupiah berarti tambahan Rp 540.000. Meskipun persentasenya lebih kecil, namun secara nominal tetap cukup signifikan. Sekali lagi ini bukan sekadar angka. Ini soal rasa dihargai bagi pengabdian selama bertahun-tahun. Dan ini juga mengantisipasi dana pensiun agar tidak terus terkikis daya belinya.